Halo teman-teman Kastrong, selamat datang kembali di acara Bincang Politik, ngobrol politik asik bareng gestar yang menarik dan juga moderator yang eksentrik. Oke, jadi kali ini teman-teman gue didatengin sama salah satu gestar yang keren banget nih. Namanya itu Bang Rafid. Halo Bang Rafid. Halo, salam kenal. Boleh nih Bang, kenalin dulu diri lu tipis-tipis aja gitu, latar belakangnya gitu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Muhammad Rafid Novel Abrar, akrab dipanggil Rafid, dari Universitas Indonesia sebagai Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2024. Oke, dari kampus sebelah ya teman-teman. Oke, gimana nih Bang? Tadi kesini macet nggak nih? Naik apa BTW kesininya? Kebetulan kesini motoran sih, Oh motoran. tapi agak lancar. Oh lancar. Lancar. Oke, jadi mereka belum merasakan macetnya Dramaga ya teman-teman. Masih aman. Oke, kesibukan lu apa aja nih Bang sebelum ke sini? Kesibukannya mungkin selain berkuliah gitu di bidang akademis, ikut BEM juga. Kebetulan ikut BEM UI. Oke. Tadi lu juga udah jelasin ya kalau misalkan lu tuh menjabat sebagai apa? Kepala Departemen Aksi dan Propaganda. Oke, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI ya. BEM UI periode 2024. Wah, keren banget teman-teman. Oke. Nah, Bang, di Bincang Politik kali ini gua mau ngobrolin seputar tema yang nggak jauh-jauh dari lingkungan kita, yaitu masalah pendidikan nih, Bang. Nah, kita berdua kan sebetulnya sebagai mahasiswa itu lagi concern banget harusnya sama permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kalau dari lo sendiri, sebenarnya apa sih yang sekarang tuh lagi lo khawatirin gitu loh tentang pendidikan di Indonesia? Apa aja keresahannya yang lo rasain? Mungkin kalau misalnya ditanya terkait kekhawatiran di pendidikan Indonesia, ini tidak akan lepas dari pemerataan pendidikan gitu. Nah, kita tahu bahwa di daerah-daerah, bahkan di perkotaan besar, terjadi adanya tidak pemerataan, baik itu secara fasilitas maupun sebaran sekolah ataupun instansi pendidikan gitu. Nah, fasilitas yang tidak merata kemudian bisa menyebabkan kesenjangan antara sistem pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat di tiap daerah-daerahnya masing-masing. Seperti itu sih. Oke, jadi lu lebih concern sama masalah pendidikan yang belum rata gitu ya, fasilitasnya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang ngebuat kayaknya pendidikan di Indonesia tuh kayaknya belum inklusif lah gitu, masih eksklusif. Fasilitas itu kan seharusnya jalan dengan selaras dengan berjalannya sistem pendidikan yang ada gitu. Jadi mereka itu saling melengkapi gitu. Jadi sistem pendidikan yang kemudian dijalankan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh tiap-tiap instansi pendidikan tersebut. Oke, benar banget. Nah, kalau ngomongin soal masalah sarana dan fasilitas pendidikan di Indonesia yang belum rata tadi itu, Bang, kira-kira sebenarnya itu tanggung jawab siapa sih? Apakah itu tanggung jawab pemerintah atau dari masyarakat gitu? Oke. Menurut gue ya, kalau misalnya berbicara terkait siapa yang akan bertanggung jawab terhadap fasilitas di dalam lingkungan kampus ataupun di sekolah gitu. Kalau misalnya di lingkup kampus, mungkin setiap kampus seharusnya bertanggung jawab atas memenuhi fasilitas yang kemudian dibutuhkan oleh peserta didiknya itu untuk mendukung segala sistem pendidikan yang dijalankan. Gitu. Nah, sebagai kampus dia harus bisa menganalisis gitu apa saja sekiranya fasilitas ataupun sarana prasarana yang kemudian belum terpenuhi gitu. Nah, di dalam pemenuhan sarana dan prasarana ini seharusnya didukung juga oleh pemerintah dalam pengawasan, dalam pengorganisasian, dalam pengkoordinasian dari tiap-tiap instansi pendidikan yang mereka pegang, seperti itu. Jadi mereka tuh harus paham gitu bagaimana caranya mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari peserta didiknya, dari tiap kampus-kampusnya, dan juga pemerintah jangan sampai lupa gitu kalau misalnya dia memiliki tanggung jawab atas pengawasan daripada penyelenggaraan pendidikan tersebut. Oke, berarti tanggung jawab bersama dari penyelenggara pendidikan dan juga pemerintah ya untuk gimana caranya membenahi fasilitas yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, Bang, selain masalah sarana dan fasilitas yang kurang merata, di sini gue juga sempat baca-baca nih dari databox.id gitu. Kalau ada juga permasalahan di Indonesia terkait pendidikan yang belum selesai sampai sekarang, yaitu terkait kesejahteraan tenaga pendidikan itu sendiri nih, Bang. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat hal ini tuh nggak kelar-kelar gitu loh dari dulu sampai sekarang soal kesejahteraan tenaga pendidik? Kalau misalnya berbicara terkait kesejahteraan tenaga pendidik, ini kan artinya kesejahteraan ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan daripada tenaga pendidik tersebut gitu. Jadi
pemerintah pun harus bisa menjamin gitu bahwa kebutuhan kehidupan segala urusan daripada dosen ataupun guru yang bekerja sebagai tenaga pendidik, mereka tuh harus terjamin gitu, baik secara moral maupun baik secara material maupun non material gitu, entah dalam bentuk penaikan gaji ataupun upah, ataupun memberikan pelatihan terkait pengembangan profesional dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke, tadi lu sempat mention terkait pengembangan dan pelatihan dari kesejahteraan guru ya. Gue juga sempat nekan ini poin dari data yang kita ambil di tahun 2022 bahwa ternyata tuh cuma ada sekitar 19% guru di seluruh Indonesia yang mampu untuk memahami kualitas minimum mengajar gitu loh. Ini kan menandakan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar gitu loh antara tingkat kesejahteraan guru yang ada di Indonesia gitu. Oke. Nah, karena gue menilai ya kayak karena permasalahan kesejahteraan guru ini masih terjadi di Indonesia, hal ini juga berakibat terhadap kenaikan nih uang kuliah tunggal yang ada di pendidikan, khususnya mungkin di perguruan tinggi saat ini. Yang mana seperti yang kita tahu sekarang kan udah mulai masuk ke tahun ajaran baru ya teman-teman. Dan gue melihat nih ada beberapa kampus nih Bang yang udah mulai menaikkan UKT-nya itu jauh melebihi UKT tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Sebenarnya menurut lu kenapa sih bisa ada tiba-tiba lonjakan kenaikan UKT seperti ini gitu loh Bang? Oke, gue mungkin akan menjawab terkait kualitas tenaga pendidik dulu ya, tadi kan sempat di-mention gitu. Mungkin untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan perlu adanya evaluasi kinerja daripada tenaga pendidik tersebut gitu. Evaluasi kinerja. Ya, jadi secara berkala dia harus dievaluasi dan juga pemberian standar kompetensi guru ataupun dosen gitu dalam pengangkatan. Jadi jelas gitu bahwa dosen ataupun guru yang kemudian diangkat menjadi tenaga pendidik, dia tidak hanya menguasai materi saja, tapi dia bisa memilih bagaimana metode dan juga media pembelajaran dan juga segala hal yang mungkin bisa menunjang peserta didik bisa menangkap dengan cepat gitu apapun materi yang telah disampaikan oleh gurunya atau dosen tersebut. Intinya guru inilah ya, selain mengajar mereka juga harus mendidik secara karakter dan moral juga gitu. Iya betul. Nah kemudian mereka juga harus komunikatif dan juga partisipatif gitu terhadap mahasiswanya. Jadi dibiasakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kemudian bisa memancing berbagai kreativitas dari mahasiswa tersebut ataupun siswa-siswinya. Benar-benar. Nah, selanjutnya terkait dengan biaya pendidikan tadi ya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang biaya pendidikan, ini pasti tidak lepas dari akar masalahnya, yang itu adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, yang di pasal 6 dinyatakan bahwa setiap PTN itu wajib membuat golongan 1 dan golongan 2 sebesar Rp500.000 dan juga Rp1.000.000 gitu. Nah, PTN ini diberikan kebebasan untuk kemudian membuat golongan-golongan lainnya. Asalkan dengan satu syarat, yaitu tidak melebihi dari 2 kali jumlah BKT yang telah ditetapkan. Nah, di pasal 8-nya, PTNBH wajib berkonsultasi terhadap Kemendikbud dalam pembuatan SK terkait biaya pendidikan. Selanjutnya, terkait PTN non-BH dan berbadan hukum, dia wajib mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan gitu, ataupun Dirjen Dikti seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat dari kondisi sekarang, ini kan banyak sekali gitu penolakan daripada mahasiswa-mahasiswa gitu. Di berbagai kampus, di berbagai daerah, bahkan kemarin tuh beberapa mahasiswa sempat melakukan audiensi terhadap DPR gitu, yang akhirnya dilakukan penundaan terkait kenaikan biaya pendidikan. Iya, benar banget. Nah, pada akhirnya kita akan muncul nih pertanyaan terkait pasal 8 tadi gitu, terkait dengan konsultasi yang diberikan oleh Kemendikbud ataupun persetujuan yang diberikan oleh Kemendikbud. Itu karena kalau misalnya itu dilakukan secara benar-benar, tidak mungkin adanya berbagai masalah yang kemudian muncul dari berbagai kampus dan juga berbagai daerah gitu. Ini kan menjadi pertanyaan besar gitu, apakah syarat-syarat tersebut hanya menjadi formalitas saja gitu? Nah, benar banget. Atau mungkin ini memang sudah rencana gitu daripada kementerian ataupun kampus-kampus lain untuk berbisnis gitu. Waduh. Nah, ini kan tidak sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi kan? Betul banget, Bang. Pendidikan dan pengajaran, penelitian juga pengabdian kepada masyarakat. Tidak mungkin ada kapitalisasi pendidikan di dalamnya kan? Iya, benar banget. Itu. Dan justru harusnya di pasal itu tuh bisa lebih menguntungkan mahasiswa ya, karena yang tadi soal masalah UKT golongan 1, 2 dan golongan selanjutnya yang tidak melebihi BKT gitu ya. Oke. Nah, mungkin itulah
beragam permasalahan pendidikan yang sekiranya tuh dari pemerintah dan juga dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah sekarang gue mau lanjut nih bang, ngebahas soal masalah pendidikan dari segi karakter dan moral diri kita sendiri sebagai pelajar ataupun mahasiswa gitu. Yang pertama gue mau ngebahas soal kasus bullying nih bang. Gue melihat di sini di Indonesia masih banyak terjadi kasus bullying yang terjadi mulai dari lingkungan terendah dari SD sampai lingkungan tertinggi di mahasiswa di kampus pun itu tuh masih sering banget adanya terjadi kejadian bullying seperti ini. Nah sebetulnya kan di sini seharusnya peran pemerintah dan lembaga pendidikan itu sendiri harus mereka tuh punya semacam peraturan ya bang yang mengatur bahwa mahasiswa ini harus mereka harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pelajar itu sendiri. Nah kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kenapa bullying tuh sampai saat ini tuh masih marak terjadi gitu loh di lembaga kita? Ya. Mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait bullying ya, ini kan dampaknya cukup banyak gitu, entah dengan luka fisik ataupun trauma atau kesehatan mentalnya terganggu dan sebagainya yang kemudian berimpas pada menurunnya prestasi pendidikan dari korban-korbannya. Benar. Nah ini yang kemudian perlu ditekankan oleh seluruh institusi pendidikan. Bagaimana mereka bisa mendidik dan bisa memberikan penyadaran terhadap peserta didiknya, bahaya bullying, dampak bullying, dan lain sebagainya gitu. Jadi institusi pendidikan ini harus bisa menjamin bahwa peserta didiknya terjamin atas kenyamanannya dan juga keamanannya daripada bullying itu tersebut. Nah, pemerintah sebagai pihak yang kemungkinan memiliki otoritas yang lebih tinggi, dia kan sudah diatur gitu dalam Undang-Undang Dasar kita gitu. Di pasal 28B yang mana setiap orang berhak memiliki perlindungan atas kekerasan dan juga diskriminatif. Benar. Seperti itu. Dan ini kemudian memang harus benar-benar dijamin gitu, entah oleh pihak kampus, pihak sekolah, dan juga pemerintah seperti itu. Oke, benar banget. Jadi menurut lu perlu nggak sih bang sebenarnya dibikin mungkin semacam satuan khusus dari lembaga pendidikan untuk menangani masalah-masalah ini? Karena gue kayaknya ngeliat di setiap lembaga pendidikan itu belum semuanya punya solusi absolut terkait masalah ini gitu. Ya mungkin membuat lembaga tersebut menjadi salah satu solusi gitu untuk menangani kasus bullying itu. Tapi tidak lupa juga kalau misalnya kampus ini memiliki kewajiban, kampus, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan pencerdasan terkait bahayanya bullying, terkait bagaimana mengatasi bullying, terkait bagaimana cara menghindari bullying, dan lain sebagainya. Seperti itu, entah dengan melakukan campaign, seminar, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh kampus. Oke, jadi lembaga pendidikan juga harus melakukan pencerdasan gitu ya terhadap pelajar itu sendiri. Nah, kalau dari kitanya sendiri nih bang sebagai pelajar, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa menghindari kasus bullying di sesama kita gitu loh? Oke, sebagai sesama pelajar gitu ya. Untuk menghindari kasus bullying ini sendiri, menurut gue kita perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang kemudian jauh terhadap diskriminatif gitu. Jadi terkesan lingkungan ini menjadi inklusif, komunikatif terhadap semua orang tanpa ada diskriminasi. Ini yang kemudian memperkecil ruang terjadinya bullying seperti itu. Nah kemudian kita juga mendukung orang-orang yang kemudian menjadi korban bullying, yaitu secara moral gitu. Kita melakukan komunikasi yang baik, kita menanyakan terkait keadaannya mereka seperti apa, dan juga kita harus sebagai sesama mahasiswa, kita wajib memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban itu sendiri untuk kesehatan mental mereka. Karena kita nggak tahu gitu, akibat dari korban bullying yang pada akhirnya terganggu dengan kesehatan mentalnya, entah para korban itu melakukan hal apa kita nggak akan tahu gitu, bahkan bisa membahayakan nyawanya sendiri. Seperti itu. Benar banget. Jadi kita tuh perlu membuat yang namanya inklusivitas gitu ya dari lingkungan kampus itu sendiri dan adanya perlindungan mental terhadap korban-korban yang sudah terjadi gitu. Nah, selain permasalahan bullying yang ada di Indonesia, kita juga mengalami kasus yang kayaknya dari tahun ke tahun tuh bukannya makin rendah malah makin tinggi nih bang kasusnya itu soal kekerasan seksual. Nah, mungkin kalau di kampus gue sendiri nih ya di IPB, kasus kekerasan seksual tuh masih jarang terdengar lah gitu, masih sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan gue baca dari data Kemen P3A per April 2024 ini tuh udah ada sekitar 2.600
681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, gue melihat nih pertanyaan yang sama. Apakah menurut Abang Sivitas Pendidikan itu udah maksimal dalam menangani kasus seksual harassment yang ada di lingkungan kita? Dan menurut Abang tindakan tegas seperti apa sih yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan atas kasus ini? Terkait dengan institusi pendidikan terhadap penjagaan kasus kekerasan seksual, ini kan sebetulnya sudah diatur gitu dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Gitu. Ini menjadi dasar bahwa setiap kampus wajib memiliki Satgas PPKS gitu untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan terhadap kasus kekerasan seksual seperti itu. Nah, kemudian kampus seharusnya bisa melakukan amanat itu sendiri gitu dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap kampus membuat Satgas PPKS dengan mendanai secara operasional, fasilitas dan lain sebagainya itu harus ditanggung oleh kampus sendiri untuk menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Oke, benar. Setuju sih Bang. Gue melihat kayaknya emang kasus kekerasan seksual ini tuh emang harus ditindak tegas gitu ya bagi pelaku, karena ini kan juga menyangkut soal lagi-lagi mental dari para korbannya itu sendiri gitu loh. Nah, kalau tadi kan gue udah bilang nih Bang, kalau di kampus gue tuh mungkin bisa dibilang kasus kekerasan seksual masih dalam hitungan jari gitu. Nah, kalau dari kampus lu sendiri, sebenarnya ada nggak sih Bang kasus-kasus kayak gini yang terjadi? Ataupun kasus lainnya gitu yang mau lu bahas gitu? Oke, mungkin masih dalam hal kasus kekerasan seksual ya. Jadi ada satu konsep itu terkait bagaimana mencapai konsen gitu, persetujuan untuk menghindari kasus kekerasan seksual gitu. Jadi ada 5 konsep, yaitu biasa disebut sebagai FRIES. Ini disebut sebagai syarat pembunuhan untuk konsen, dapat persetujuan. Yang pertama itu adalah freely given gitu. Ini diberikan secara cuma-cuma. Gitu. Jadi persetujuan ini tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain diberikan secara cuma-cuma. Yang kedua itu reversible. Segala persetujuan itu bisa dapat ditarik oleh seseorang yang kemudian memberikan persetujuan terhadap orang lain gitu, kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga informed. Nah, terkait dengan persetujuan yang diajukan oleh seseorang dan juga diberikan oleh seseorang, ini harus terinformasi dengan jelas gitu. Bagaimana dampaknya, bagaimana akibat daripada hal yang akan dilakukan dan lain sebagainya itu harus jelas gitu. Yang keempat yaitu antusias. Jadi dari setiap orang ini harus memiliki kemauan daripada diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain seperti itu. Nah, yang kelima itu spesifik. Spesifik ini harus dalam pembuatan persetujuan ini harus spesifik gitu. Hal apa saja yang akan dilakukan dan disetujui oleh masing-masing dari mereka seperti itu. Oke, benar-benar. Jadi harus memenuhi 5 syarat tadi tuh ya, FRIES. Dan kalau di UI sendiri nih Bang, tadi balik ke pertanyaan gua, ada nggak sih kasus-kasus yang terkait mahasiswa ini gitu loh, baik dari masalah kekerasan seksual tadi ataupun misalkan UKT ataupun hal-hal lain yang ingin lu bahas gitu loh di sini? Mungkin kalau misalnya di kampus UI sendiri, itu kebetulan sudah ada Satgas PPKS ya. Kemudian bisa menangani kasus kekerasan seksual seharusnya gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu sendiri, dalam kasus kekerasan seksual ini terdapat ada namanya budaya kasus kekerasan seksual. Itu yang terbagi menjadi 4 tahap gitu. Yang pertama itu adalah normalization. Normalization ini yang kemudian seringkali disepelekan oleh masyarakat itu. Normalisasi gitu ya. Bentuk-bentuknya itu adalah dengan rape jokes ataupun bencana-bencana lain yang mengarah pada seksual gitu. Yang kemudian pada tahap kedua itu adalah degradation gitu. Pelecehan gitu terhadap lawan jenis gitu. Itu bisa berbentuk foto konsensual, bisa berbentuk catcalling dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap ketiga itu adalah removal of autonomy. Jadi penghapusan terhadap otoritas daripada seorang tersebut yang jauh daripada kata aman gitu. Kayak contoh pemaksaan seksual itu adalah masuk pada tahap yang ketiga gitu. Nah, pada tahap terakhir adalah explicit violence gitu, yang merupakan kekerasan eksplisit gitu. Nah, ini bisa berbentuk dengan pembunuhan ataupun kekerasan yang bernuansa seksual seperti itu. Oke. Jadi semakin tinggi tahapannya semakin kasar atau barbar lah ya bahasanya. Iya, jadi semakin kita tidak mencegah daripada tahap pertama, itu kan ada kemungkinan untuk naik pada tahap selanjutnya. Iya, itu. Benar banget. Oke, jadi kalau misalnya berbicara pada Satgas PPKS UI, kebetulan di tahun
2022 itu sudah dibentuk di bulan November kalau nggak salah. Oke, November Di bulan November. Kalau nggak salah di bulan apa itu? Kayak di tahun 2022 gitu. Sesuai dengan amanat Permendikbudristek di nomor 30 gitu tahun 2021. Oke, ya. Nah, itu kemudian pada akhir tahun 2023 Satgas WKS berhenti menerima laporan kekerasan seksual gitu. Kenapa tuh Bang berhenti? Nah, itu salah satu penyebabnya adalah dia tidak diberikan dana operasional dan juga fasilitas oleh kampus itu sendiri, yang mana dia yang mengesahkan, dia yang membentuk, dan juga dia yang harusnya bertanggung jawab terhadap Satgas WKS itu sendiri seperti itu. Kemudian dia buka kembali laporan kekerasan seksual pada 1 September 2023. Jadi selang beberapa bulan kemudian dibuka pada 1 September 2023. Yep. Dan kembali berhenti lagi di tanggal 4 Maret 2024. Baru ya berarti? Baru. Kesalahan pun sama gitu. Karena dia tidak didanai, tidak dipenuhi secara seluruh kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya di tanggal 1 April kemarin Satgas PPKS kemudian menyatakan untuk membubarkan diri. Gitu. Karena segala kebutuhannya pun tidak ditanggung oleh kampus, dan juga dia telah menerima banyak laporan kekerasan seksual tapi dengan upaya yang mereka lakukan sendiri seperti itu. Jadi ada ketidaksanggupan Satgas PKS karena tidak didukung oleh kampus sendiri. Wah, jadi buat UI perlu dipertanyakan ini, kenapa tidak ada dana untuk menyokong Satgas PPKS kita melakukan tindakan gitu ya. Oke. Nah, selain itu ada lagi nggak Bang kasus-kasus yang ada di UI? Ya, kebetulan di tahun ini kita mengangkat 3 isu gitu. Selain dari Satgas PPKS itu sendiri, kita mengangkat terkait biaya pendidikan. Kalau misalnya kita berbicara terkait biaya pendidikan, itu kan masalahnya sama kayak tadi sudah dijelaskan gitu. Dia bersangkutan dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Pun tiap tahunnya dari tahun 2023 sampai 2024 ini masih bermasalah terkait biaya pendidikan. Seringkali SKBOP yang diterbitkan tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, yang kemudian SKBOP ini terbit secara tiba-tiba dan juga tidak memenuhi seluruh konsep itu tersebut. Gitu. Jadi kita pada tanggal 17 April sudah melakukan aksi simbolis itu di depan gedung rektorat membawa 3 isu. Iya. Yang pertama itu Satgas PKS, yang kedua itu isu biaya pendidikan yang tidak kunjung terbit pada saat itu. Yep. Lalu yang ketiga terkait dengan kasus Saksena yang 9 tahun tidak kunjung selesai. Itu. Nah, kita di tanggal 22 April kita melakukan aksi simbolis. Aksi massa, karena di tanggal 17 kemarin kita tidak ditanggapi dengan baik oleh rektorat. Nah, pada tanggal 22 Aprilnya kita melakukan aksi massa, kemudian ditemui oleh salah satu perwakilan dari rektorat gitu, yang menjanjikan untuk besoknya akan dikabarin terkait pertemuan dari pihak rektorat UI dengan BEM-BEM se-UI seperti itu. Kemudian pada hari berikutnya, setelah kita tanyakan terkait kejelasannya, jawabannya pun masih nggak jelas gitu. Kayak kita masih belum punya waktu untuk membahas dan lain sebagainya. Pada akhirnya gimana tuh Bang? Pada akhirnya ya kita melakukan aksi simbolis juga waktu itu pada acara laporan pertanggungjawaban rektor Arifin Coro. Kita memberikan kartu hitam gitu, yang menyatakan bahwa ini adalah rektor terburuk gitu di UI. Yang mana ketika mahasiswanya minta didengar, dia pura-pura tidak mendengar. Dan ketika mahasiswanya minta untuk dilihat dan diperhatikan, dia pura-pura tidak melihat dan tidak memperhatikan. Dan kemudian ketika mahasiswanya ingin dilihat, diperhatikan dan juga didengar, dan hadir di hadapan mereka, di hadapan dia justru memilih untuk kabur gitu. Untuk kabur tidak menemui mahasiswanya. Sempat lihat saya videonya. Itu kan. Nah, ya seperti itu. Jadi perlu dipertanyakan lah terkait pertanggungjawaban rektor Arifin Coro ini. Oke, betul banget. Nah, kalau gitu gue mungkin langsung aja nih Bang. Berarti kalau misalkan dari permasalahan tadi seputar kekerasan seksual, bullying, ataupun permasalahan dari UKT, kesejahteraan tenaga pendidik, dan juga sarana dan fasilitas pendidikan, kira-kira menurut lo langkah konkret apa sih yang seharusnya diambil pemerintah, dan gimana caranya supaya masyarakat ini bisa bersifat kooperatif terhadap pemerintah untuk menangani kasus-kasus tersebut gitu loh, untuk setidaknya diminimalisir di periode berikutnya gitu loh. Oke, mungkin terkait dengan kesejahteraan guru dulu ya. Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan guru gitu, entah dengan penaikan gaji, dengan tunjangan sertifikasi yang kemudian tepat gitu. Lalu juga terkait pelatihan pengembangan diri daripada tenaga pendidik itu tersebut. Nah, selanjutnya
terkait kualitas dan fasilitas pendidikan. Pemerintah harus bisa gitu menganalisis dan juga memberikan fasilitas yang kemudian menyebar kepada seluruh wilayah. Oke, oke. Selanjutnya berkaitan dengan kesadaran dan juga penyadaran terkait kasus bullying dan juga kasus kekerasan seksual. Ini perlu ditekankan gitu oleh pemerintah terhadap kampus-kampus bahwa mereka harus menjamin keamanan dan kenyamanannya terhadap kasus bullying dan juga kasus kekerasan seksual, entah dengan pembentukan Satgas PKS yang kemudian harus diurus dan dibenahi secara baik-baik, atau mungkin dengan cara-cara lainnya seperti itu. Dan kemudian sebagai masyarakat, bagaimana harus kooperatif terhadap pemerintah? Artinya dia harus terus-menerus memberikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu, sebagai penyeimbang. Kemudian terkait dengan pendidikan, yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan itu tersebut. Gitu. Setuju banget sih Bang sama apa yang udah Bang bisa kasih tanggapan gitu ya, terkait pemerintah. Nah, terakhir nih Bang, dari saya. Kalau misalkan Abang sendiri punya power untuk membuat kebijakan, ibaratnya Abang jadi pihak pemerintahnya gitu loh. Nah, kira-kira mandat seperti apa sih yang bakal Abang terapin supaya pendidikan di Indonesia ini tuh bisa lebih baik setidaknya di 100 hari setelah Abang nih punya jabatan gitu misalnya di Kementerian Pendidikan misalnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita berangan-angan itu secara waktu dekat, mungkin yang akan gue lakukan adalah mencabut Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Isinya tentang apa? Sebagai biang kerok daripada kenaikan UKT tahun ini gitu. Oh, yang tadi berarti. Iya, betul. Kemudian membuat peraturan baru terkait biaya pendidikan yang kemudian secara partisipatif melibatkan mahasiswa, transparan dan juga akuntabel. Kemudian bisa meminimalisir segala permasalahan yang terjadi di tahun-tahun ini gitu. Kemudian merevisi segala SKBOP secara baik-baik itu sesuai dengan peraturan yang tadi telah disebutkan. Mungkin seperti itu. Oke, mantap banget. Oke, yaudah kalau gitu sebetulnya gue masih pengen ngobrol banyak nih sama lu Bang, tapi kayaknya secara durasi kita udah agak-agak melebihi waktu, jadi kita bakal tutup dulu. Kita bakal lanjut obrolan ini off air aja gitu kan. Dan makasih banyak banget sebelumnya Bang Rafid selaku Kadep Aksi Propaganda dari BEM UI udah nyempetin hadir untuk ikut kegiatan bincang politik bareng gue. Dan semoga lu kedepannya makin keren, makin sukses. Dan semoga permasalahan yang ada di UI cepet-cepet kelar nih Bang. Amin. Biar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kita semua. Oke, kalau gitu makasih banyak sekali lagi Bang. Oke, terima kasih Fatan. Oke, sukses. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Gue ucapin makasih banyak untuk yang terakhir kalinya. Dan goodbye. Thank you.